Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 18 lebih 40 menit guys, meneruskan informasi tadi pagi ya. Masih di hari yang sama ya, tanggal 21 November 2022 guys. Dan kita langsung aja ya menuju ke informasinya, di mana untuk global crypto market cap sore hari ini cenderung lebih baik ya kalau kita bandingkan dari tadi pagi ya, di mana untuk penurunannya sudah mulai berkurang di 3,87% ya, di mana untuk tadi pagi itu di sekitar 4%-an guys. Dan untuk Bitcoin ya masih di sekitaran 3,55% untuk penurunannya guys dalam waktu 24 jam hari ini ya. Kemudian untuk Ethereum juga masih turun di 4,78%, tapi lebih bagus ya. Kemudian untuk BNB ini masih turun juga di 4,18%, kemudian XRP masih di 7,8%, dan secara rata-rata pergerakan harga dari altcoin ini cenderung mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin guys. Kemudian untuk pergerakan harga dari Bitcoin ya, sesuai dengan grafik di sini bisa kita lihat tampaknya masih struggle ya, dan masih mencoba untuk retest lagi di area ungu ini guys, dan masih tertahan di harga sekitar 16.000 setelah tadi sempat naik di harga sekitaran 16.266 guys. Nanti kita akan coba update lagi ya perkembangannya bagaimana, karena ini masih belum tentu ya harganya ini akan tertarik ke bawah atau akan naik lagi guys, karena beritanya ini masih simpang siur ya untuk efek dari beberapa berita yang ada ya. Dan di area ini pun merupakan area support yang sangat kuat guys, dimana di sini sudah banyak ya untuk pending order dari para paus-paus ya. Jadi nanti kita akan update lagi pergerakan harga Bitcoin ini karena cukup menarik ya untuk diikuti guys. Dan kita langsung saja ya menuju ke informasi yang pertama guys, datang dari BainCrypto.com guys. Dan di sini diinformasikan Binance memimpin cadangan pertukaran untuk Bitcoin guys. Dan apa artinya ini guys untuk harga Bitcoin? Kita baca aja langsung. Harga Bitcoin telah mencapai titik tertinggi yang lebih rendah karena ketidakpastian ekonomi makro ya, yang membayangi pasar cryptocurrency yang lebih luas. Dan ketidakpastian ekonomi makro ini berhubungan dengan perang pertukaran dan juga keraguan-keraguan investor ya untuk terus menekan aksi harga Bitcoin. Dan pada tanggal 21 November, Bitcoin diperdagangkan pada $16.050, turun hampir 3% ya pada grafik hariannya. Meskipun kepercayaan investor berkurang di bursa terpusat, Binance mempertahankan dirinya di peringkat teratas ya. Dan pertumpahan darah pasar secara mengejutkan bermanfaat ya bagi Binance ini guys, karena pertukaran mengambil posisi teratas ya dalam hal cadangan Bitcoinnya guys. Coinbase Bro adalah anjing teratas dalam hal cadangan Bitcoin ini guys untuk waktu yang lama. Namun kehancuran pasar baru-baru ini ya memungkinkan Binance menjatuhkan status Coinbase ini guys. Dan sementara langkah ini menandai kekuatan mutlak ya untuk Binance selama periode bearish makro ini guys. Dan apa artinya bagi harga Bitcoin? Karena pasar dilanda sentimen negatif ya, cadangan sebagian besar bursa lainnya menurun guys. Binance bagaimanapun melampaui Coinbase Pro untuk mengambil posisi teratas ya dalam hal cadangan Bitcoin dengan pemilikan 584.083 Bitcoin. Coinbase mengikuti dengan 533.048 Bitcoin. Sementara Bitfinex, Gemini, dan juga Kraken menempati posisi ketiga ya, keempat dan juga kelima. Cadangan pertukaran topping Binance akan berarti bahwa kepala Binance yaitu Changpeng Zhao ya dapat memainkan peran kunci ya dalam momentum pasar ini. Namun, jika CZ membuat kesalahan atau komentar buruk ya, hal yang sama bisa terbukti sebaliknya untuk seluruh pasar. Tren yang menarik ya untuk diperhatikan adalah bahwa ketika cadangan pertukaran Binance melonjak, hal yang sama juga menyebabkan crash di Bitcoin SOPR. Spend Output Profit Ratio atau SOPR yang mengukur rasio untung dan rugi sesuai dengan perubahan antara harga beli dan jual koin jatuh ke 0,87 guys pada 13 November. Pada hari yang sama, 140.000 Bitcoin memasuki bursa Binance. Dan ini membuat cadangan Bitcoin pertukaran Binance menjadi 586.488, menandai rekor tertinggi baru sepanjang masa. Meskipun demikian, pada 19 November, SOPR Bitcoin menguji batas terendahnya sejak Maret 2020, yang berarti banyak pemegang Bitcoin telah menjual dengan kerugian guys. Meskipun harga Bitcoin berosilasi pada posisi terendah jangka panjang, analis tetap berharap guys. Analis Will Clemente menunjukkan bahwa metrik pemegang jangka panjang Bitcoin telah melonjak ke level tertinggi hampir sepanjang masa guys. Meskipun terjadi penurunan harga yang sangat besar dalam 1 tahun terakhir.
Selain itu, pasokan pemegang jangka panjang berada pada titik tertinggi sepanjang masa, seperti yang bisa terlihat ya pada grafik di sini. Kedepan, jika harga Bitcoin dapat ditetapkan ya di atas level 16.796 dolar, di mana 1,2 juta alamat telah memiliki 1,1 juta Bitcoin, dan level tersebut dapat menjadi support yang sangat kuat guys. Harga Bitcoin saat ini tidak memiliki support yang kuat, jadi jika bearish menarik aksi yang harga lebih jauh, itu bisa menguji posisi terendah ya untuk jangka panjang di dekat 11.000 dolar guys. Kita lanjut untuk informasi berikutnya datang dari forecast.news. Di mana di sini diinformasikan bahwa input output ini telah mengumumkan guys untuk blockchain dan juga token yang berpusat pada privacy di Cardano. Input Output Global Incorporation atau IOG sebagai perusahaan di belakang blockchain Cardano ya, merilis perlindungan data baru dan blockchain yang berpusat pada privacy dan token yang menyertainya. CEO perusahaan Charles Hoskinson mengumumkan pada sebuah acara di Universitas Edinburgh di Skotlandia pada hari Jumat. Faktanya, dijuluki Midnight Blockchain, ada salah satu sidechain yang menjalankan Cardano dan akan menawarkan kontrak pintar tanpa pengetahuan yang memungkinkan pihak untuk menyelesaikan transaksi tanpa mengungkapkan data identitas apapun satu sama lain guys. Token yang menyertainya akan disebut DAS. Hoskinson mengatakan blockchain akan menyeimbangkan privasi pengguna sambil tetap mengizinkan otoritas mengakses sistem jika izin diberikan. Merujuk blockchain yang berpusat pada privacy Zcash dan Monero, Hoskinson mengatakan bahwa Midnight akan dibangun dalam bahasa pemrograman yang lebih diterima secara luas untuk memungkinkan lebih banyak pengembang membangun di jaringannya. Midnight masih dalam pengembangan dan IOG mengatakan akan terus memberikan pembaruan saat mereka mengerjakannya hingga tahun 2023. Emurgo sebagai salah satu entitas pendiri ya di belakang Cardano pada hari Jumat juga mengumumkan stablecoin pertama yang didukung oleh fiat ya di jaringan Cardano, yaitu USDA ya, seperti yang kita sudah informasikan kemarin, yang akan diluncurkan pada kuartal pertama tahun 2023 besok. Hoskinson juga mengumumkan indeks desentralisasi Edinburgh dalam sebuah video menjelang kunjungannya yang katanya akan mulai mengukur desentralisasi mata uang kripto sehubungan dengan penularan dari runtuhnya FTX.com. Token ADA sebagai token asli dari Cardano ya, turun 8,2% menjadi 0,30 US dollar per koinnya dalam waktu 24 jam ya, hingga pukul 11 setelah pembukuan kenaikan ringan selama akhir pekan setelah acara hari Jumat kemarin. Wah ini keren ya, kalau memang nanti project dari Midnight Blockchain ini akan meluncur, dan semoga aja token DAS dari Midnight Blockchain ini bisa diterima ya oleh masyarakat dan juga entitas keuangan lain. Kemudian kita lanjut untuk informasi berikutnya datang dari You.Today guys, dan di sini diinformasikan bahwa pendiri Solana ini telah meluncurkan pembaruan Big Blockchain guys. Nah, detailnya seperti apa? Kita langsung baca. Anatoly Yakovenko, salah satu pendiri Solana Labs yang bertanggung jawab untuk mengembangkan blockchain dengan nama yang sama ya, mendesak semua validator untuk memperbarui ke versi terbaru dari Node 1.13.5. Menurut Yakovenko, pembaruan harus memperbaiki semua pemadaman jaringan Solana yang disebabkan oleh kelebihan protokol berbasis UDP. Sebelumnya, masalah ini telah menyebabkan jaringan Solana mati berkepanjangan guys, yang masih dalam tahap uji coba. Dan menurut SolScan, banyak validator terbesar di jaringan Solana masih belum memperbaruinya. Dari semua validator, hanya 44,53% yang telah mengupdate ke versi terbaru. Terlepas dari pembaruan penting, komunitas kripto masih memiliki sejumlah pertanyaan tentang kinerja Solana ya sebagai blockchain, dan pemblokiran node oleh server data besar, penyimpanan terpusat, dan pemadaman yang lama, serta fakta bahwa co-founder secara pribadi harus meminta validator untuk memperbarui, menimbulkan banyak pertanyaan dan semakin meningkatkan ketidakpercayaan terhadap blockchain Solana guys. Awal minggu ini ya, tim project menerbitkan snapshot status jaringan Solana untuk membuktikan transparansi operasi ketika sebagian besar pengguna mengkhawatirkan dampak keruntuhan FTX kemarin. Menurut data yang disajikan, rata-rata jumlah transaksi per detik ini mencapai 2000 dan waktu blok rata-rata juga meningkat dan sekarang sekitar 0,5 milidetik. Sisi negatifnya, terjadi penurunan aktivitas jaringan yang tercermin dari penurunan jumlah program harian yang digunakan guys. Jadi memang ya, jaringan Solana ini khususnya untuk token Solana harganya memang turun terus guys, karena adanya beberapa
kejadian yang berhubungan dengan blockchain Solana guys, yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap jaringan Solana itu agak skeptis gitu ya. Dan ini merupakan salah satu langkah ya dari co-founder Solana untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap blockchain Solana guys. Jadi gimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.